Mengejutkan. Diam-diam Pak Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, ikut menyoroti kritikan yang disampaikan oleh Salsa Arwina terhadap kebijakan dan kinerja anggota DPR selama ini. Pak Prabowo Subianto, lewat juru bicara kepresidenan mengatakan, dirinya begitu penasaran dengan sosok Salsa Arwina. Nama Salsa Arwina Hutagalung belakangan ini ramai diperbincangkan publik setelah unggahan dan sikap kritisnya terhadap kondisi politik nasional mencuri perhatian. Influencer yang kini bermukim di Aarhus, Denmark, tersebut tak ragu menyoroti isu-isu demokrasi, bahkan mendukung seruan rakyat untuk reformasi menyeluruh di tubuh DPR, Polri, dan TNI. Salah satu momen yang membuat namanya semakin dikenal adalah ketika ia menanggapi pernyataan kontroversial Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari Partai Nasdem. Politisi itu sempat melontarkan ucapan soal orang tolol sedunia yang kemudian menuai reaksi keras dari publik. Salsa, lewat akun Instagram pribadinya Salsa R, secara terbuka menantang Sahroni untuk berdebat. Yang ngatain rakyat tolol, sini aku tantang debat kamu Ahmad Sahroni 88. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat, tulisnya pada unggahan. Tantangan itu bahkan disertai ajakan agar debat digelar dengan juri profesional internasional, menunjukkan keseriusannya dalam membela suara rakyat. Meski demikian, Ahmad Sahroni menanggapi dengan nada santai dan menolak untuk meladeni ajakan debat tersebut. Salsa Arwina Hutagalung bukan sekadar influencer biasa. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan berprestasi sejak masa kuliah. Pada 2014, Salsa berhasil menjuarai lomba debat internasional di Nanyang Technological University, NTU, Singapura, sebuah pencapaian yang membuktikan kemampuannya dalam berpikir kritis dan berargumentasi. Tak berhenti di situ, ia juga tercatat sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada, UGM, sebelum akhirnya melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Kini, meski tinggal di Aarhus, Denmark, Salsa tetap aktif bersuara dalam berbagai isu sosial dan politik di tanah air. Selain kiprah akademisnya, Salsa juga dikenal lewat kanal podcast Jadi Dewasa 101, JDW 101. Podcast ini membahas berbagai topik seputar kehidupan anak muda yang sedang berproses menuju kedewasaan, mulai dari pengenalan diri, manajemen ekspektasi, hingga perencanaan keuangan. Podcast tersebut mendapat apresiasi dari banyak pendengar karena dianggap relatable, lugas, dan menyentuh realita generasi muda yang sedang mencari arah hidup. Dari sinilah Salsa semakin dikenal sebagai konten kreator dengan gaya komunikasi yang jujur dan membumi. Dalam beberapa waktu terakhir, Salsa aktif mengunggah konten yang berkaitan dengan demo dan aspirasi rakyat. Ia mendukung tuntutan agar ada reformasi menyeluruh di lembaga negara, terutama DPR, Polri, dan TNI. Baginya, suara masyarakat tak boleh dipandang remeh, apalagi dilecehkan oleh wakil rakyat. Keberaniannya menantang Ahmad Sahroni hanyalah salah satu contoh bagaimana ia menggunakan platform digitalnya untuk menyuarakan kritik. Di mata sebagian kalangan, keberanian Salsa ini menjadi simbol generasi muda yang tidak hanya cerdas, tapi juga peduli pada keberlangsungan demokrasi. Bagi Salsa, demokrasi bukan hanya tentang hak memilih 5 tahun sekali, tapi juga soal keberanian mengawasi, mengkritisi, dan mendorong perubahan di tubuh lembaga negara.